Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang kalor. Kalor itu apa sih? Kalor itu sering kali terjadi di kehidupan kita. Mungkin dari kita ada yang belum mengerti, silahkan disimak video kali ini ya. Kalor adalah bentuk energi yang bergerak dari suatu benda pada suhu tinggi ke benda pada suhu lebih rendah jika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Pengertian kalor berbeda dari suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda, sedangkan kalor adalah ukuran banyaknya panas. Kalor berpindah melalui 3 cara perpindahan. Untuk lebih jelas, simak video dan penjelasan berikut. Contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita sedang memasak air, itu terjadi perpindahan kalor secara bersamaan. Yang pertama itu konduksi, perpindahan kalor ke seluruh permukaan panci. Yang kedua itu konveksi, perpindahan kalor ke seluruh isi air yang ada di dalam panci yang bergerak dari bawah ke atas, dan seterusnya. Yang ketiga radiasi, perpindahan kalor dari sumber api ke panci. Perhatikan penjelasan berikut. Kalor ada 3 jenis. Yang pertama konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas yang melalui zat perantara, yaitu zat padat. Contohnya ada setrika, sendok besi untuk mengaduk teh panas, dan lain-lain. Benda yang menghantarkan panas itu terbuat dari logam, besi, kaca, atau disebut konduktor. Lawan dari konduktor adalah benda yang sulit atau tidak bisa menghantarkan panas. Namanya isolator, contohnya kayu atau ebonit. Selanjutnya konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang memerlukan zat perantara. Kemudian zat perantara tersebut juga ikut berpindah. Biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Sama contohnya angin darat, angin laut, saat kita memasak air, merebus indomie, kacang hijau, dan lain-lain. Nah, yang terakhir radiasi. Pengertian radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Radiasi panas terpancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnet dan biasa terjadi pada gas atau ruang hampa. Contohnya, kita duduk di sekitar api unggun, itu akan tetap terasa panas walaupun tidak ada zat perantara. Sama dengan kita menjemur pakaian jika ada matahari. Perubahan zat ada 2, yaitu perubahan zat yang menyerap atau memerlukan kalor. Terjadi pada 3 peristiwa, yaitu mencair, menguap, dan mengembun. Mencair adalah perubahan zat dari padat ke cair. Contohnya es yang dibiarkan di tempat panas atau terbuka, mentega yang dilelehkan di teflon di atas kompor yang apinya menyala, dan lilin yang meleleh saat dinyalakan. Menguap adalah perubahan zat dari cair menjadi gas. Salah satu contohnya adalah air yang direbus terlalu lama dan akan mengeluarkan asap yang disebut menguap. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang lama-lama akan habis jika disimpan di tempat terbuka. Yang kedua adalah perubahan zat yang melepas kalor. Ada 3, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Membeku adalah perubahan zat dari cair menjadi padat. Contohnya adalah cairan yang ditaruh di freezer lama-kelamaan akan membeku karena suhunya yang dingin. Ada juga lilin yang tadinya meleleh, lama-lama akan menjadi keras jika didiamkan di tempat terbuka. Mengembun adalah perubahan zat gas menjadi zat cair. Contohnya adalah embun di pagi hari, dan kaca mobil di bagian dalam akan basah karena di luar sedang hujan. Mengkristal adalah perubahan zat gas menjadi zat padat. Contohnya adalah proses pembuatan garam. Lubang knalpot yang menghit karena gas dikeluarkan menjadi padat.
Sekian penjelasan dari materi kalor. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Mohon maaf bila masih ada kurang informasi dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.